Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel saya. Welcome to my life. Hari ini saya mau menunjukkan salah satu koleksi reptil yang ada di rumah saya. Ini reptil dari jenis kadal, teman-teman. Dan ini dari famili Skinkidae. Buat teman-teman yang penasaran, kadal apa yang mau saya tunjukkan, tonton videonya sampai selesai. Oke teman-teman, jadi di tangan saya ini sudah ada kadal yang saya bilang tadi. Inilah salah satu kadal uh, asli Indonesia yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa hingga Pulau Bali. Kebetulan yang saya pegang inilah yang dari Bali, teman-teman. Jadi inilah kadal hutan bergaris kuning atau dengan nama ilmiah Sphenomorphus xanthus. Jadi kadal ini bisa kita temukan di hutan-hutan, di semak-semak, atau di ranting-ranting pohon, karena ini merupakan salah satu jenis kadal pohon, teman-teman. Jadi ini salah satu kadal eksotis. Kenapa saya bilang eksotis? Jadi dia mempunyai ciri khas ada garis kuning yang melintang, teman-teman. Mungkin bisa dilihat dari dahi sampai ujung ekornya ada garis kuning keemasan yang cukup tebal, teman-teman, yang membuatnya terlihat unik, teman-teman. Nah, untuk kadal ini sendiri tidak untuk kita handle, teman-teman. Jadi ini bagusnya untuk display di terrarium, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya terrarium yang ukurannya tidak terlalu besar, bisa ditambahkan kadal ini untuk jadi penghuni dari terrarium itu, teman-teman. Dan ini makanannya serangga. Perawatannya juga tidak terlalu susah, teman-teman, untuk kadal ini. Dia makan serangga, dijemur juga perlu karena semua jenis kadal itu memerlukan sinar matahari, teman-teman. Ini yang saya pegang, ini yang ukuran dewasa, teman-teman. Dan yang di dalam kotak ini yang ada hiasan ala-ala terrarium ini ada yang ukuran baby. Nanti saya mau tunjukkan yang ukuran baby juga. Nah, kalau yang dewasa seperti ini, teman-teman. Nah, cantik sekali warnanya, teman-teman. Dan ini Indonesia punya, teman-teman. Tersebar banyak di Pulau Sumatera, Jawa hingga Bali, teman-teman. Nah, di dalam kotak ini ada yang ukuran baby, teman-teman. Jadi saya mau kasih lihat kalau yang masih baby itu ukurannya sangat kecil sekali, teman-teman. Mungkin kalau untuk teman-teman ya yang masih awam tentang perkadalan, mungkin ini dikiranya cicak, teman-teman, karena ukurnya saking kecilnya, teman-teman. Jadi di sini saya kasih batu-batu putih, teman-teman, ya, untuk menghias. Jadi dia bersembunyi di balik-balik batu ini, teman-teman. Dan ini pakai apa namanya, ranting pohon yang dikasih hiasan daun untuk mempercantik tampilan, teman-teman. Oke, di dalam kotak ini ada 2 ekor, teman-teman, tapi saya mau tunjukkan salah satunya saja. Dan memang kadal ini agak sulit untuk diambil, teman-teman, ya. Harus dihandle dengan cara hati-hati, teman-teman, karena takutnya nanti ekornya putus, agar tetap mulus, teman-teman. Jadi memang ini bukan tidak direkomendasikan untuk dihandle, teman-teman, ya. Nah, oke, teman-teman, ini dia ya ukuran baby, teman-teman. Sangat kecil sekali, jauh sekali perbedaannya dengan yang ukuran dewasa tadi, teman-teman. Mungkin kita ambil lagi yang dewasa, mau saya kasih lihat perbandingan. Oke, teman-teman, jadi ini perbandingan antara kadal hitam bergaris kuning yang ukuran dewasa sama yang ukuran baby. Jadi kurang lebih ukurannya segini, teman-teman. Yang ini yang udah dewasa, yang ini masih baby. Nah, jadi memang untuk menghandlenya perlu hati-hati sekali, teman-teman, agar tidak menyakiti kadalnya, teman-teman, ya. Jadi kadal ini berkembang biak dengan cara bertelur, teman-teman. Jadi ovipar. Jadi untuk jumlah telurnya, saya juga kurang tahu berapa jumlah telur sekali dia bertelur, teman-teman, ya. Yang jelas kadal ini sangat cantik sekali, teman-teman. Ini bisa dipakai untuk menghias terrarium, teman-teman. Nah, ini posisinya udah malam, tadi dia bersembunyi di balik bebatuan yang saya kasih di dalam kotaknya, teman-teman. Uniknya, teman-teman, dari kadal ini, kalau kita pegang kayak ini dia kak pura-pura mati, teman-teman. Tapi kalau ditaruh lagi di dalam kandang, dia akan langsung lari, teman-teman. Itu yang saya perhatikan, teman-teman, ya. Tapi kurang tahu apakah memang itu menjadi ciri khas dari kadal ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka atau tertarik melihat kadal ini, bisa dipelihara di terrarium, teman-teman. Untuk display bagus sekali, teman-teman, karena warnanya unik, ada garisnya itu, teman-teman. Itu yang membedakan dia dari beberapa jenis kadal yang ada di Indonesia. Oke,
saya mau masukkan dulu ke dalam kandang. Nah, kasihan ini juga udah malam. Oh, itu teman-teman, saya bilang tadi, dia pura-pura mati, tapi setelah ditaruh ke dalam kandangnya, langsung lari teman-teman. Dan langsung mencari tempat untuk bersembunyi. Ini juga seperti itu teman-teman. Dia pura-pura mati. Tapi kalau kita taruh, dia langsung cusut kabur teman-teman. Jadi memang kadal ini, ya cara peliharanya juga simpel sekali teman-teman. Taruh di dalam box, dikasih sedikit dekorasi agar menyerupai habitat aslinya teman-teman. Dan hal ini memang untuk display bagusnya teman-teman ya. Saya biasanya kasih makan dia jangkrik-jangkrik kecil teman-teman, karena dia lebih dominan menyukai serangga teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video untuk hari ini. Jadi itulah salah satu koleksi kadal yang ada di rumah saya teman-teman. Jadi salah satu kadal yang menurut saya eksotis, yang mempunyai ciri khas dari garisnya teman-teman ya. Jadi yang membuat saya suka adalah garis kuning yang melintang dari dahi sampai ujung ekornya. Terlihat unik dan taruh di terrarium itu sangat bagus. Mungkin untuk sementara ini saya masih taruh dalam box-box ini. Mungkin ke depan kalau saya punya waktu dan bisa punya atau membuat terrarium, mungkin saya akan taruh di sana teman-teman, agar dia bisa uh, tumbuh berkembang seperti di habitat asli teman-teman. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Salam.